Nah, kita harus tahu dulu definisi pola hidup sehat itu seperti apa sih? Ada yang orang bilang kalau tidurnya sehari 12 jam itu sehat. Tapi ada orang bilang tidur itu cukup 5 jam aja sudah sehat. Nah, yang mana yang benar sih? Nah, ini coba ya. Pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat. Jadi ada upaya. Oh, ini salah ketik nih. Upaya itu berusaha berarti. Ya, ada usaha supaya kita bisa hidup sehat. Dan hari-hari ini sangat penting sekali bahwa masa pandemi ini sangat penting sekali kalau kita tidak hati-hati. Apabila pola hidup sehat kita tidak perhatikan, itu akan mudah terjadi penurunan imunitas tubuh dan akibatnya akan mudah terjadi penularan COVID-19. Ya, nah, pola hidup sehat yaitu dengan memperhatikan gaya hidup. Ya, saya garis bawahi gaya hidup agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi poinnya ada dua nih. Pola hidup sehat itu ada upaya ke sana dan berhubungan dengan gaya hidup. Ya. Kemudian banyak sumber penyakit yang bersumber dari pola hidup yang buruk dari dirinya sendiri. Nah, ini benar saya katakan bahwa kalau dulu banyak sekali penyakit karena penyakit infeksi, bakteri, virus, walaupun sekarang ada virus corona. Tapi kebanyakan orang yang sakit itu berawal dari pola hidup yang tidak sehat. Ya, pola hidup ini membutuhkan komitmen dari hari ke hari dalam jangka panjang. Nah, di sini poin-poin penting yang kita bisa petik adalah ada upaya atau berusaha, kemudian dengan memperhatikan gaya hidup yang sehat, lalu juga sumber penyakitnya itu dari pola hidup, dan juga yang terakhir yang harus dicatat kita adalah komitmen. Komitmen kita untuk memperbaiki pola hidup dari hari ke hari. Ya. Oke. Sekarang konsep sehat dan sakit secara ilmu kedokteran. Tapi ini sudah saya jabarkan secara awam. Konsep sehat dan sakit ini kita harus bisa paham, baru kita bisa ngerti pola hidup sehat itu kayak apa sih. Atau mungkin ada yang berpikir kalau sekali hidup sehat, selamanya sehat. Atau mungkin adik-adik berpikir saya masih muda, tidak mungkin sakit. Nah, ini kita akan bahas panjang lebar. Jadi konsep sehat dan sakit adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, sosial. Sempurna dalam baik secara fisik, mental, dan sosial loh ya, 3 hal ini. Kalau fisiknya sehat, mentalnya terganggu ya sakit. Kalau mentalnya sakit, fisiknya baik, sosialnya jadi asosial, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita, ya sakit. Ya, jadi sehat itu bukan berarti tidak sakit, tidak flu, tidak apa, bukan. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Itu definisi daripada sehat menurut WHO. Oleh sebab itu, yang di atas ini refleksinya adalah kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, tentu dituntut oleh kita. Tuhan sudah memberikan kita tubuh fisik yang sempurna, kemampuan yang sempurna untuk bisa merefleksikan diri kita kepada individu sesama kita yang lemah, yang tidak mampu dan sebagainya. Itu artinya, ya. Kemudian pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan. Nah, jadi kalau sehat itu tidak hanya perhatikan dirinya sendiri, yang penting aku sehat, temanku jorok, terserah. Yang penting aku sehat, lingkunganku jorok, terserah. Tidak bisa seperti itu. Sehat dalam konteks diri kita dan juga konteks lingkungan. Saya ambil contoh, kok bisa lingkungan? Sekarang gini, kita mau ke gereja nih, habis mandi, bersih kan? Sehat. Tapi coba lingkungan gereja kita kotor.
Ya, lingkungan gereja kita kotor. Kebetulan gereja kita excellent kan. Tapi misalnya ini contoh lingkungan gereja kita kotor, jorok, AC tidak pernah dicuci, tidak bisa bersihkan. Kira-kira kita sehat enggak? Enggak sehat pasti. Jadi lingkungan itu sangat penting. Demikian juga adik-adik berkumpul, mungkin mengadakan komsel dan lain sebagainya. Itu kalau satu sakit pasti lingkungannya akan tercemar semua. Ya. Dan yang terakhir adalah memiliki hidup yang kreatif dan produktif. Nah, itu. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut tidak hanya kita sehat, mental, sosial, lalu kantongnya tebal. Tapi kita dituntut hidup sehat, harus hidup kreatif dan produktif. Hidup kreatif dan produktif dalam melayani Tuhan. Hidup kreatif dan produktif dalam hal memberitakan Injil. Hidup kreatif dan produktif dalam mencapai impian kita. Jadi kita jangan kita kan sudah dibayar lunas oleh Tuhan menjadi anak pemenang. Jadi harus hidup kreatif dan produktif. Nah, semua ini dalam hal dari sehat menuju 3 poin yang di bawah ini, kita jangan lupa. Walaupun kita anak Tuhan, secara ilmu kedokteran, proses aging ini berlangsung, Bapak Ibu. Proses aging ini, adik-adik harus ingat berlangsung. Maksudnya apa? Vanuel sekarang usia berapa? 19 Om. 19. Nah, mungkin masih ingat tak dulu usia 5 tahun, dulu 10 tahun. Tiba-tiba kok sekarang 19 tahun. Itu proses aging berjalan secara alami. Nggak bisa kan nolak. Aku tak mandek dulu 19 tahun Tuhan, jangan dulu nambah. Besok aja kalau sudah 5 tahun lagi baru nambah jadi 20 tahun. Nggak bisa. Proses aging ini berjalan sesuai dengan arah jarum jam. Ya. Nah, dari proses aging ini akan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dari dari dalam dan ekstrinsik dari luar serta lingkungan. Ini nanti akan kita bahas. Ekstrinsik itu apa, intrinsik itu apa. Dari dalam lingkungan itu apa sih yang mempengaruhi saya kok cepat tua? Ya, dari faktor luar kenapa apa saja sih yang mempengaruhi kok saya bisa menjadi tidak peduli dalam lingkungan, tidak kreatif, produktif, sakit-sakitan dan sebagainya. Amin amin. Nah, ini semuanya mempengaruhi dari pola hidup manusia itu sendiri. Ya. Oke. Nah, jadi proses hidup seseorang, konsep sehat atau sakit itu pilihan sebetulnya. Tuhan mana pernah menciptakan manusia, kamu tak ciptakan, pokoknya hidupmu sengsara terus, sakit terus gitu. Enggak pernah kan Tuhan gitu. Tuhan menciptakan manusia pasti sempurna, sehat, jasmani, rohani, dan sosial. Tapi dalam kehidupannya ini, proses aging berjalan, dan proses intrinsik ekstrinsik ini berjalan yang akan mempengaruhi 3 hal yang di belakang ini, di bawah ini. Ya. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Ini salah satu contoh saja. Wellness atau sehat itu parameternya apa secara medis? Ya, ini tentunya adik-adik nggak perlu apal ya, tapi cuma sekilas diketahui ya. Parameternya apa? Tekanan darah, body fat, itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya. Kalau ada yang overweight, ya, kegemukan, ya, ini akan menjadi sickness. Kalau badannya, body fat-nya lebih dari 40% sudah overweight. Tensinya masih muda, ada enggak yang tensinya 165 ke atas? Ada, ya. Sebaliknya yang super wellness itu tensinya bagus ya, 105, 110, 55, 60, 70, body fat-nya tidak lebih dari 10%. Itu primary aging-nya dikatakan secara ilmu kedokteran dia bisa bertahan lebih dari 122 tahun. Kalau ini usianya average 75-78 tahun. Kemudian ini secondary aging kurang dari 75 tahun. Ya, dan ini pengaruhnya adalah parameternya adalah dari tekanan darah, body fat, bone density, kepadatan tulang, kadar triglyceride,
kolesterol jahat dan bagus, fleksibilitas pembuluh darah, dan massa otot. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari satu persatu pola hidup sehat yang harus dilakukan dari sekarang. Tidak ditunda-tunda ya. Kalau ditunda-tunda besoklah saya baru olahraga, itu tidak akan kesampaian. Jadi pola hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Ya, sekarang. Karena sekarang akan kita lakukan, maka kita akan memanen sehatnya di kemudian hari. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada rentang sehat dan sakit. Coba kita lihat skema ini. Pada waktu kita dilahirkan menjadi bayi, ya, bayi itu tidak ada kata-kata sedih. Meskipun orang tuanya sedih, dia tetap bisa ketawa. Dan ini fasenya fase sejahtera banget. Karena bayi itu taunya nangis kalau lapar, minum susu, tidur nyenyak, ya, sejahtera sampai anak-anak. Kemudian rentang sehat yang berikut yang kedua adalah sehat sekali ketika dia bertumbuh jadi remaja. Seorang remaja, ya, dia punya imunitas tubuh yang sangat maksimal karena kalau dari sisi kedokteran dia punya kadar antioksidan yang sangat tinggi. Ya, dia harus sehat, bertumbuh sehat, ya. Kemudian berikut lagi rentang sehat yang berikut sehat normal itu kalau sudah remaja dan dewasa. Antara remaja dan dewasa itu ya ibaratnya sekitar usia-usianya Vanel itu, Manuel. 20, 19, 18, 20 itu sehat normal. Ya. Nah, kemudian kalau sudah berikut ya masuk ke rentang sakit. Rentang sakit itu batasnya di sini antara dewasa dan dewasa tua. Apabila kita hidupnya di dewasa tua ini atau mulai dari remaja hidupnya sudah tidak sehat, maka siap-siap kita akan memanen rentang sakit ini. Rentang sakit ini biasanya coba kita lihat di luar sana. Dewasa tua itu sekarang usia 25 sudah kena stroke. 25, 26 sudah kena kanker. Ya, kena kanker paru-paru karena perokok berat. Ya, kena penyakit-penyakit yang membahayakan katakanlah HIV AIDS karena memakai narkoba bersama-sama. Ini dewasa tua. Nah, rentang yang kedua adalah sudah menjadi tua. Sakit-sakitan. Otomatis pada waktu dewasa tidak dijaga kesehatannya, dewasa setengah dewasa tua, dia akan jadi sakit. Pada saat usia tua, ia lebih sakit lagi. Oleh sebab itu, kita harus paham, ketika orang tua sakit, apalagi dia penyakit degeneratif itu prosesnya panjang, itu ulahnya pada saat dia remaja. Ulahnya sakit ini pada saat dia masih dewasa, tidak menjaga kesehatan. Nah, oleh sebab itu, saya berharap adik-adik semua di sini, mulailah sekarang hidup sehat. Tujuannya hidup sehat itu bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk besok-besoknya ini loh, setengah dewasa, dewasa tua, dan cepat atau lambat kita akan sampai ke yang namanya sangat tua, itu harus bisa supaya hidup sehat. Sampai Tuhan memanggil kita. Nah, sekarang ada istilah kalimat bergurau. Kita ini mau meninggal sakit-sakitan atau mau meninggal sukses? Ada istilah mati sukses katanya. Kan semua orang akan meninggal, akan mati. Mati sukses atau mati sakit-sakitan? Tentu kita pilih ya mati sukses. Mati sukses itu artinya tidak sakit, ya, happy, tiba-tiba tidur, besok tidak bangun lagi dipanggil Tuhan. Nah, itu. Ya. Jadi ini harus kita pahami dulu skema ini. Nah, oleh sebab itu, ada 7 gaya hidup yang tidak sehat. Ini harus benar-benar dipahami. 7 gaya hidup yang tidak sehat secara garis besar. Yang pertama, tidur begadang dan bangun kesiangan. Ada di sini? Tidurnya jam 3, jam 4.
Kenapa kok tidurnya subuh-subuh nggak bisa tidur? Nah, nggak bisa tidur digawe karena WA-an terus, nonton film, ya. Kalau tidur begadang baca firman masih mending. Tapi kalau tidur ya karena ngobrol, ya lihat film, lihat YouTube sampai pagi subuh ngapain? Ya, kita boleh nonton YouTube sekali-sekali, mungkin ngobrol teman-teman ya, tapi ya maksimal ya jangan lebih dari jam 00, jam 10 kalau bisa sudah istirahat, jam 11 ya itu maksimal kalau ada acara khusus. Bangunnya juga jangan kesiangan. Kita butuh istirahat minimal 6 jam per satu hari. Itu hitung aja. Ada banyak orang yang ngeyel dengan saya. Dok, saya tuh tidurnya jam 3, tapi saya ganti 6 jam tuh jadi bangunnya jam 10 pagi atau jam 12 pagi, siang. Kan sama saja lebih dari 6 jam. Oh no, no, no. Tuhan sudah menciptakan waktu itu khusus. Pada waktu tidur sampai pagi subuh itu terjadi regenerasi sel, terjadi detoksifikasi sel. Oleh sebab itu kalau kita tidurnya itu nyenyak, tidurnya artinya deep sleep ya, tidur yang full, besok pagi kita bangun pasti segar. Karena apa? Sudah terjadi detoksifikasi, terjadi regenerasi sel dan semuanya. Tapi kalau kita tidurnya subuh, saatnya proses regenerasi sudah selesai, kita baru tidur, bangunnya siang, yang terjadi orang yang kebangun kesiangan itu biasanya bukan tambah segar tapi tambah capek. Ya, tambah capek. Akibatnya penyakit-penyakit bisa datang. Ini poin yang pertama, ya. Jadi tidur begadang dan bangun kesiangan itu pola hidup yang tidak sehat. Ya, dicatat itu satu. Yang kedua, jarang olahraga. Kita tidak dituntut jadi olahragawan yang harus juara gitu, tidak. Tapi maksudnya di sini olahragalah sesuai dengan kebutuhan dan usia. Kita bisa olahraga seminggu sekali, 2 kali, 3 kali cukup, tidak perlu tiap hari 2 kali, itu tidak perlu. Ya, saya menyempatkan diri olahraga paling tidak seminggu 3 kali. Ya, tidak harus olahraga yang berat, ya, mungkin sepedanan santai begitu sudah cukup, lari-lari kecil sudah cukup gitu ya. Kemudian yang ketiga, melewati waktu malam. Wah, ini ya sama aja tidurnya kesiangan. Tidurnya sudah menjelang subuh, ya. Itu tidak baik, ya. Kemudian yang keempat, sering memakan makanan minuman yang instan. Ada di sini. Minuman yang instan pasti soft drink. Boleh enggak soft drink? Boleh. Tapi kalau kelebihan yang namanya sering, itu pasti tidak sehat. Makanan yang instan itu juga tidak sehat. Karena yang instan itu pasti tidak alami. Ya, pasti ada bahan-bahan pengawet, bahan-bahan yang pewarna, dan macam-macam. Jadi, untuk adik-adik yang perempuan, yang laki, harus bisa memilih makanan minuman yang sehat itu yang gimana sih? Ya. Kemudian kurang air minum atau kurang minum air putih. Ini juga penting. Kita ditargetkan satu hari minumnya minimal 2 liter air putih. Minimal 2 liter. Ya, untuk kondisi fisik yang sehat. Ya, kecuali sakit, misalnya sakit ginjal nggak boleh 2 liter, harus ada pembatasan cairan. Tapi kalau kita sehat minimal minum 2 liter. Jadi kurang minum air itu juga pola hidup yang tidak sehat termasuk. Ya. Keenam, ya itu sudah jelas, merokok, alkohol, dan narkoba itu adalah satu paket. Merokok, alkohol, dan narkoba itu selalu satu paket, merupakan gaya hidup yang tidak sehat. Tapi orang di luar sana merasa bahwa merokok, alkohol, dan narkoba adalah gaya hidup yang keren. Ya, kita anak Tuhan tidak boleh ikut seperti itu. Merokok, alkohol, narkoba itu adalah haram. Ya, merokok, alkohol, dan narkoba itu merusak kondisi kesehatan manusia. Itu sudah jelas, bukan hanya pernyataan manusia, tetapi itu dalam penelitian.
bahwa merokok itu bisa pasti menyebabkan kanker paru-paru cepat atau lambat, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Alkohol boleh enggak? Oke lah, kita kasih dispensasi kalau pas pesta sedikit aja oke. Tapi kalau merokok alkohol sampai mabuk-mabukan, menjadi rutinitas tiap hari, itu pasti tidak baik bagi kesehatan. Apalagi narkoba, ya. Enggak ada. Narkoba itu tidak ada yang namanya sedikit aja, dicoba aja sedikit-sedikit. Loh justru sedikit itu dicoba jadi banyak nanti. Sedikit-sedikit lama-lama banyak, ya. Dan yang ketujuh adalah stres. Nah, stres ini tidak mudah ya kita menangani stres. Kita bisa bilang aku stres ini, ya. Tapi stres yang bagaimana kita sulit untuk menekan. Yang bisa memanage dan mengendalikan stresnya itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana untuk bisa memecahkan stres supaya tidak jadi beban itu, pastilah adik-adik punya mentor, punya bapak rohani, punya kakak rohani yang bisa diajak sharing. Sehingga ada masalah, ada problem keluarga atau problem sekolah dan lain sebagainya bisa cepat dikonsultasikan dengan orang tuanya, dengan mentornya dan sebagainya. Ya, jadi ada 7 gaya hidup yang tidak sehat. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa siklus manusia hidup itu terus berjalan. Mulai dari embrio di dalam kandungan itu sudah mulai diperhatikan kesehatannya. Boleh dikatakan dalam embrio ini kalau ibunya tidak sehat, contohnya ibunya hamil tapi merokok, pasti janinnya tidak sehat. Janin tidak sehat, bayi yang dilahirkan tidak sehat, bertumbuh juga tidak sehat. Jadi ini siklus daur hidup kehidupan manusia yang terus berjalan. Dari janin, bayi, anak-anak, dewasa, remaja, lanjut usia, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Nah, jadi saya ulangi, dampak gaya hidup tidak sehat ini di usia muda pada kehidupan usia tua. Ya, bukan sekarang, tapi dampaknya itu loh besok di hari tua. Ya. Contoh pada anak-anak usia 0 sampai 12 tahun, ya. Yang tadi saya katakan fasenya fase sejahtera, fase gembira dan sebagainya. Remaja usia 13 sampai 18 tahun. Kemudian dewasa muda, dewasa tua sampai lanjut usia. Jangan sampai kita punya gaya hidup seperti ini. Pola makan yang tidak sehat, ketidakaktifan fisik, ya artinya malas olahraga, merokok, hari-harinya penuh dengan stres dan lain sebagainya. Karena dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, kita pasti akan memanen penyakit, ya, bukan menyumpahi, tetapi ini dari sisi medis itu pasti seperti itu, bahwa kalau kita pola hidupnya tidak sehat, pastilah penyakit akan datang. Kita tidak heran lagi penyakit metabolik, diabetes, degeneratif, penyakit menaun, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, adik-adik saya ingatkan, saat remaja ini, jagalah pola hidup yang sehat. Jauhi apa yang tidak menjadi kebiasaan hidup sehat itu. Supaya kita bisa besoknya menjadi pribadi yang ya sehat tanpa ada gangguan kesehatan apapun. Nah, dalam tubuh kita ini ada satu sistem yang namanya homeostasis. Manakala di dalam siklus ini kita kadang-kadang sulit menghindar, tapi Tuhan masih menciptakan suatu sistem dalam tubuh kita yang namanya homeostasis. Nah, homeostasis itu ibarat timbangan antara kekuatan antioksidan dengan oksidan. Oksidan ini adalah radikal bebas, yang mana kalau radikal bebasnya tinggi akan menimbulkan suatu penyakit. Ya, ini contoh. Nah, bagaimana dengan fungsi sistem imun? Pentingnya kita meningkatkan fungsi imunitas tubuh. Yang pertama pasti melindungi tubuh dari invasi penyakit, menghancurkan, menghilangkan mikroorganisme, substansi bakteri, ya, yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel mati rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ini adalah regenerasi sel, yang nomor 2. Kemudian yang ini adalah detoksifikasi,
kemudian mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sasaran utama bakteri patogen, virus, leukosit merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sebagainya. Yang ini mengenali dan meningkatkan si imunitas tubuh, sehingga sistem imunitas tubuh yang sehat adalah sistem imun yang seimbang. Timbangan tadi itu seimbang, yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Menurut adik-adik, sehat itu penting nggak? Penting banget. Coba, orang bisa kerja karena sehat. Kita bisa bersyukur dan memuji Tuhan karena kita sehat. Tidak mudah dalam hal kondisi sakit bisa memuji Tuhan, kan? Nah, memang ada orang yang sangat luar biasa, walaupun dalam kondisi sakit, ya harus bisa memuji Tuhan memang. Ya. Nah, jadi gaya hidup sehat itu tidak lepas daripada kenali faktor risiko penyakit. Jadi poin yang pertama ini, ya adik-adik juga harus mengerti berbagai macam penyakit yang kira-kira harus dijauhi. Nanti next berikutnya mungkin nanti bisa kita buat lagi acara tentang kita bincang-bincang tentang penyakit ini, penyakit. Sehingga lama-kelamaan adik-adik akan bisa punya pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang harus dihindari. Hindari konsumsi alkohol dan tidak merokok, itu satu sudah. Ada di sini yang merokok? Tidak ada pasti, ya. Aktivitas fisik teratur 30 menit ya per hari. Kemudian jaga berat badan yang ideal, ya. Karena berat badan ideal ini adalah kunci agar kita bisa hidup sehat. Lalu konsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Ya, konsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Dan yang terakhir adalah cek kesehatan secara teratur, ya, tekanan darah, ya, berat badannya, kemudian juga mungkin bila perlu laboratoriumnya, gulanya bagaimana, kolesterolnya bagaimana, ya, vital sign-nya bagaimana, nadinya bagaimana, pernapasannya bagaimana, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, jadi ini saya lewat, ini terlalu medis, yang ini saja. Jadi cara hidup sehat yang harus kita lakukan itu seperti apa sih? Ya, yang pertama pasti sesibuk-sibuknya kita sempatkan olahraga. Tidur yang cukup itu harus. Tapi tidur yang cukup bukan berarti mengganti jam tidur, itu salah. Ya. Kalau mengganti jam tidur terus-terusan itu tidak boleh. Kalau sekali-sekali oke lah, malam ini ada acara begadang sampai jam 2. Oke, sekali-sekali. Tapi besoknya tidak lagi, segera dibayar. Ya. Karena tubuh kita, sel tubuh kita tuh tidak mau ngutang. Kalau ngutang itu tidak akan lunas. Ya. Coba adik-adik pernah tidak ngalami semalam tidak tidur, sampai jam 7 pagi tidak tidur. Terus tidur jam 9 sampai jam 4 sore. Rasanya kan sudah cukup ya bayar. Tapi kenapa jam 4 bangun tuh masih capek? Karena sel tubuh kita tuh tidak bisa dibayar seperti itu. Jam tidur ya tidur. Gitu ya. Minum air putih yang cukup. Yang nomor 3, memilih makanan yang baik dan bergizi. Ya, saya yakin adik-adik wanita putri ini pintar-pintar masak ini pasti. Grace pasti pintar masak ya. Manuel juga pintar masak pasti ya. Saya tahu itu papanya sering cerita ya. Suka Nanti, makan ya Om. suka makan ya. Nanti kapan-kapan ngajak Om makan ya. Memilih makanan yang baik dan bergizi, menjaga berat badan ideal itu harus. Ya. Jangan sampai kita sudah overweight baru teriak-teriak, sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Jadi menjaga berat badan ideal itu sangat penting, antara tinggi badan dengan berat badan itu harus ideal. Hindari merokok dan alkohol dan narkoba, itu jangan coba-coba. Dulu saya cerita ya, dulu Om waktu SD kalau tidak salah umur 10 tahun atau 10 tahun deh kayaknya, pernah terjerumus yang namanya merokok. Cuma pengen coba satu gitu. Ketahuan papaku.
Papa saya sangat benci dengan namanya merokok, alkohol, narkoba, judi. Nah, begitu ketahuan, didiamkan aja sama papaku. Sampai rumah dia beli 1 bungkus rokok, dihidupkan semua, diceceli semua 1 bungkus. Rokok, dia bilang. Saat itu kapok saya. Ya, itu pengalaman hidup zaman dulu. Sampai hari ini tidak suka rokok saya. Ya. Kemudian yang ketujuh, memelihara kesehatan mental. Nah, gimana sih cara memelihara kesehatan mental? Kunci utamanya apa sih memelihara kesehatan mental? Yaitu hidup dengan pola pikir positive thinking. Kalau kita negatif thinking dulu terus dengan teman-teman semua, ke kanan, ke kiri negatif, main gosip, lama-lama kita gila jadi gangguan mental. Betul nggak? Jadi kita harus positif dengan orang, positive thinking, agar kita punya kesehatan mental. Kalau orang berbuat yang tidak-tidak, ya nggak usah dipikiri. Nggak ada urusan dengan kita, supaya mental kita tidak terganggu. Gitu ya. Kemudian sempatkan jalan-jalan atau refreshing. Itu. Ya, sekarang jangan dulu, pandemi. 2 tahun kita sudah tidak bisa pergi-pergi. Ya, bersyukur sekarang sudah bisa kebaktian offline ya. Nah, rutin cek kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu cara hidup yang sehat. Ya. Jadi healthy life itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Dikatakan, ini saya lewat sudah saya jelaskan di depannya, dikatakan ini yang penting, fondasi of healthy life. Fondasi yang paling kuat adalah good nutrition. Anda lihat di paling bawah itu, good nutrition. Makanlah makanan yang bergizi. Consumption and lifestyle. Cara konsumsi, memilih makanan dan lifestyle kita yang sehat. Physical exercise. Berolahraga. Sleep off itu adalah tidur yang nyenyak. Sleep off. Bukan tidur kebablasan, bukan. Tapi tidur yang nyenyak. Ya, sleep off. Kira-kira gitu ya, Grace ya. Bahasa Inggrisnya sleep off itu apa? Tidur nyenyak ya? Atau tidur apa itu? Yang sudah pernah di Amerika itu. Sleep off itu. Ya, kalau saya terjemahkan adalah tidur yang cukup. Ya. Kemudian positive thinking, be grateful, bersyukur, dan berdoa. Yang di atas itu bukan semakin kecil, semakin ke belakang. Yang di atas itu justru yang diutamakan. Berdoa, bersyukur, positive thinking, tidur yang cukup, olahraga, lifestyle dan pola hidup yang harus disehat, dan good nutrition sebagai fondasi. Ini harus diingat-ingat ini. 1, 2. Good nutrition, 2. Consumption and lifestyle, health lifestyle, physical exercise, sleep off, positive thinking, dan be grateful and pray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poin fondasi untuk healthy life. Ya. Nah, menjelang pandemi ini saya juga harus ingatkan ke adik-adik ya, Bapak adik-adik semua. Sekarang ini sudah mulai ada isu-isu strain baru dari COVID-19. Jadi ini menyimpang sedikit, tapi saya merasa perlu menyampaikan ke adik-adik semua. Selain kita harus berjaga-jaga, menjaga kesehatan kita, gejala COVID-19 kebanyakan adalah ada fever, panas, menggigil, ototnya atau badannya sakit semua, ada penurunan berat badan atau penurunan rasa, new loss of taste ya, kehilangan penciuman gitu ya, atau pembauan, new loss of taste or smell, mual, muntah, nausea and vomiting, ada diare. Tapi sekarang itu sudah ada tanda-tanda yang lain supaya tidak overlapping. Kita harus tahu tanda-tanda, symptom of common of blood. Jadi orang yang punya gejala ini kadang-kadang nampaknya seperti flu, batuk pilek, tapi ternyata COVID. Itu bisa overlapping seperti itu ya. Nah, kita lihat ini
symptom more common session alergi. Alergi juga beda, ya. Ada itching, ada mungkin matanya merah dan gatal. Tapi di sini simptomnya beda. Jadi kita harus waspada ya. Dan sebaiknya saya sarankan kalau ada tanda-tanda panas, lalu kehilangan penciuman, itu harus segera diperiksakan. Jangan ditahan, jangan ditunda. Ya. Saya kira gitu dari saya. Mudah-mudahan singkat, tepat, dan jelas itu bisa memberikan pengetahuan kepada adik-adik tentang pola hidup sehat yang harus kita jalani selama kita diberikan tanggung jawab kepada kita dari Tuhan untuk tetap sehat, ya. Kalau dari firman kan Tuhan mengatakan dan tubuh ini adalah bait suci yang harus dijaga dan dikendalikan. Dijaga supaya tidak sakit, ya. Dikendalikan supaya kita punya lifestyle yang sehat. Dengan norma-norma kesehatan dan norma-norma sesuai dengan firman Tuhan. Saya kira itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang mana dulu ini? Quiz dulu atau question answer, Manuel? Quiz dulu aja. Question answer dulu aja, Om. Question answer dulu. Jadi biar semuanya tetap di sini. BTW teman-teman, sorry ya Om. BTW teman-teman, kalau misalnya nanti jangan keluar dulu ya. Jadi kita mau foto dulu di akhir acara ini. Nah, itu sebelum ada kuis-kuis nanti dapat hadiah dari Om Ivan ya nanti ya. Nah, sebelum itu untuk kita supaya bisa ngasih pertanyaan, aku sudah nyiapin website untuk supaya bisa ngasih pertanyaan di sana. Jadi langsung speakernya mute. Tes. Tadi sudah sampai mana ya, Om? Iya. Tadi aku sampai mana? Oh, sorry. Jadi habis ini jangan keluar dulu, soalnya kita bakal foto. Nah, itu bakal ada sebelum kuis. Jadi nanti bisa persiapin hati untuk supaya kita bisa jawab kuisnya buat dapat hadiah dari Om Ivan ya. Nah, sebelum itu bisa langsung aja buka ada namanya menti.com. Nah, nanti bisa bisa pakai kodenya yaitu yang ada di atas ini. Jadi 29905572. Nah, bisa aja langsung open dan nanti di sini bisa langsung kelihatan question yang ada di sini. Nah, langsung aja open ya. menti.com. Kodenya 29905572. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngasih pertanyaan bisa aja langsung ngomong aja di chat ini. Jadi biar lebih gampang aja. Jadi biar kita bisa lihat question paling atas kayak gimana gitu, Om. Ya, Om? Ya. Oke, siap. Langsung aja bisa buka menti.com atau bisa open link yang ada di chat Zoom. Oke? Yuk, bisa langsung aja kasih pertanyaan-pertanyaan langsung aja ya. Jadi aku langsung kasih pertanyaan gini? Atau gimana nih, Manuel? Oh, enggak, nanti Omnya yang jawab pertanyaan kan, Om? Jadi ya, mungkin ada beberapa yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk Omnya. Nanti mereka bisa tanya sama Omnya lewat sini, nanti Omnya yang jelasin. Habis itu nanti Omnya bisa ngasih kuis yang ada hadiahnya itu setelah tanya-tanya ini, Om. Maksudnya. Oke. Ya, siap. Bisa langsung aja ngasih pertanyaan di sini ya. Ini anon loh, anon. Jadi nggak bisa kelihatan siapa yang nanya. Jadi langsung aja tanya. Boleh kalian mungkin mau tanya hal-hal yang mungkin privasi dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan nih, Om. Pertanyaan pertama nih, Om. Nah, ya. jadi kalau dari Omnya nih, bagaimana cara memperbaiki pola hidup yang tidak sehat, Om? Saya langsung jawab atau ketik? Langsung jawab aja, Om. Langsung jawab. Ya. Cara memperbaiki pola hidup sehat itu pasti membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu kita mulai hilangkan dulu. Tadi sudah saya sampaikan kebiasaan atau cara hidup yang tidak sehat itu garis besarnya kan ada 7 itu tadi, kalau tidak salah. Kok ada berapa tadi poinnya? Nah, itu satu persatu harus dihilangkan. Misalnya ya, poin yang pertama, kita selalu tidur kemalaman sampai subuh, bangun kesiangan. Lah itu kalau mau memperbaiki pola hidup yang sehat itu ya harus dengan komitmen yang tinggi. Ya, dari definisi sehat itu harus butuh komitmen. Kalau namanya komitmen ada yang dikorbankan. Artinya walaupun
kerjaan belum selesai, pokoknya jam sekian saya harus tidur. Gitu. Tapi kalau Anda tawar-menawar, ya akhirnya ya tidur akan menjelang subuh, bangunnya kesiangan. Itu salah satu pola hidup yang. Jadi perlu berkorban dan komitmen pada dirinya. Tanpa itu kita tidak akan bisa. Contoh lagi yang kedua, orang suruh berhenti merokok, bisa enggak? Tidak akan bisa. Saya sering datang pasien, "Dok, saya bisa enggak kasih obat untuk menghentikan rokok?" Tidak ada, saya bilang. Nah, terus gimana? Yang bisa membuat Bapak tidak merokok hanya dua hal ini. Bapak mau berubah dan komitmen pada dirinya sendiri. Tanpa itu tidak bisa. Ya kan? Jadi komitmen dan kita sendiri ada kemauan untuk berubah. Yang dari tidak sehat menjadi sehat. Ya. Contoh lagi, yang ketiga misalnya, kita sering makan mie instan. Oke lah, 1 kali, 2 kali lama mungkin darurat, tidak masalah. Tapi kalau tiap hari, ya tentu tidak sehat. Om juga kadang-kadang ya kalau malam, aduh jam 10 kok lapar ya gitu ya, mau cari yang jualan sudah nggak ada, ya udah sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi sebulan belum tentu sekali. Nah kalau itu tiap hari, wah itu bahaya itu. Jadi ada kemauan cara merubah pola hidup sehat, adanya upaya ke arah sana dan harus komitmen. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara ukur berat badan yang ideal untuk tinggi? Caranya mengetahui berat badan ideal yang sederhana. Berat badan ideal itu cara ngukurnya rumusnya macam-macam, banyak sekali. Saya kasih 2 cara yang paling efisien, paling praktis. Ya, paling praktis, paling efisien. Yang pertama pakai rumus tinggi badan dikurangi 100 plus minus 10%. Jadi tinggi badan dikurangi 100 plus minus 10%. Jadi misalnya kalau tingginya 165, berat badannya berapa? Misalnya 60 misalnya. 160 dikurang 60 berarti wah ini gemuk banget berarti. Ya, pokoknya rumusnya itu tinggi badan kurang 100 plus minus 10%. Minusnya adalah berat badan yang paling rendah, plusnya adalah berat badan yang paling tinggi. Ya. Cara yang kedua adalah mudah, yaitu dengan lengan. Ini perhatikan lengan kita jangan gantung seperti ini tanpa ada kaos dan sebagainya. Ini kan lewer ini. Ini apa namanya? Lemak dan kulit kita kan kita jepit sama telunjuk dan jempol kanan. Dijepit begini. Tak gitu. Ya. Kalau ini lebih dari 2 cm berarti itu overweight. Kalau dia kurang dari 2 cm masih normal-normal saja. Ini loh ketebalan lemak ini loh. Tahu ya? Ini kalau dijepit ini ketebalan lemak kita berapa? Ini kan, nah bisa dilihat. Ini ada 2 cm tidak? Gitu. Itu cara yang gampang. Jadi kalau misalnya mau makan ya jepit dulu sini. Aduh berapa ya? Kalau sudah begini, wow, ini berarti sudah overweight banget. Ya, oke. Lalu kemudian, ya ini nggak ada nomor saya, pokoknya acak ya menjawabnya ya. Apakah pergi ke psikolog atau psikiater itu perlu jika merasa mentalnya tidak stabil? Nah, kalau tidak stabil itu mungkin saya sarankan lebih baik ke psikolog. Atau kalau dengan tidak ke psikolog dulu, cobalah konsultasi dulu dengan rohaniawan, dengan bapak rohaninya, dengan pembimbingnya. Dan kalau ini memang diperlukan, ya baru ke psikolog. Bedanya psikolog dengan psikiater itu beda ya. Psikolog itu dia memberikan solusi yang normatif. Tapi kalau psikiater itu nangani orang-orang gila. Nah kan kalau belum gila kan jangan ke psikiater. Jadi ya ke psikolog aja supaya diberikan solusi-solusinya. Ya. Kemudian bagaimana cara tahu bahwa kita memiliki kondisi mental yang tidak baik? Gampang. Ya.
Mental yang tidak baik itu pasti ketahuan oleh lingkungan. Kadang-kadang kita punya gangguan mental, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, itu sudah gangguan. Jadi biasanya orang-orang sekitarnya akan mengamati, ini orang ini kok aneh sih, ini orang ini tidak seperti biasanya, ini orang ini dulu tidak seperti ini, ada sesuatu. Nah, ini bagaimana cara tahu kita memiliki kondisi mental yang tidak baik, ya. Kemudian berikutnya, ya, dok, jam berapakah regenerasi sel dan detoksifikasi? Apakah selalu terjadi di jam-jam yang sama? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Secara medis dikatakan jam 10 malam itu harusnya kita sudah tidur. Karena jam 10 malam itu terjadi regenerasi sel. Regenerasi sel itu apa? Sel kita diperbarui. Kamu lihat coba orang yang tidurnya subuh-subuh cepat tua. Karena proses regenerasi selnya tidak sempurna. Tapi orang yang tidurnya cukup itu dia awet muda. Ya, regenerasi sel. Kemudian kalau mau detail lagi, regenerasi dan detoksifikasi terjadi pada jam 10 sampai jam 1 itu regenerasi sel kulit dan organ-organ tubuh dalam. Jam 1 sampai jam 4 pagi regenerasi metabolisme tubuh. Mau itu metabolisme pencernaan maupun regenerasi metabolisme hormonal. Jadi kalau misalnya subuh itu jam 4 itu proses hormonal itu terjadi regenerasi dan itu puncak-puncaknya hormonalnya tinggi. Itu pada waktu menjelang subuh. Jadi memang ada jam-jamnya proses regenerasi dan detoksifikasi. Makanya itu tidur kita itu tidak bisa diganti. Aku tak tidur jam 6 pagi sampai jam 12 saja untuk gantiin tadi malam tidur. Sekali-sekali oke, tapi kalau terus-terusan saya yakin tidak akan kuat. Pasti terjadi gangguan kesehatan. Ya. Oke. Berikutnya yang mana lagi, Vanuel? Ya, kamu spot aja yang mana. Oke, kalau sudah punya penyakit makronis, bagaimana cara menanggulangi? Nah, ya kalau ada makronis ya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya kita sering makan terlambat ya kita harus kembali ke makan yang normal, yang sesuai jadwal. Kalau mahnya kambuh habis makan sambal ya kita hindari sambal. Kalau mahnya kambuh karena banyak pikiran, stres dan sebagainya harus cepat konsultasi ke psikolog atau ke yang mungkin orang tuanya harus bisa kasih solusi dan lain sebagainya atau mungkin dokter dan sebagainya. Jadi ingat ya, segala penyakit yang muncul termasuk mah kronis itu pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya dan itu harus dicari. Solusinya bukan satu-satunya obat. Kalau mah kronis kambuh obat. Kambuh obat itu enggak selesai, tapi kita harus cari sumbernya apa sih penyebabnya, baru kita bisa menanggulangi penyakit mah kronis tersebut. Ya, next berikutnya. Intermittent fasting, wah recommended Kak, dan berapa jam yang direkomend? Ini intermittent fasting ini untuk menurunkan berat badan, diet atau fasting dalam arti yang lain. Nah, ini saya perlu tahu ini. Karena berbeda-beda. Kalau untuk menurunkan berat badan, sebenarnya tidak perlu cara yang terlalu ekstrim. Cukup diet dengan 3J. Apa itu 3J? J yang pertama adalah jadwal makan. Kalau Anda mau berat badan ideal dan menurunkan berat badan, tidak perlu jadwal makannya pagi tidak makan, siang tidak makan, malam baru makan. Itu tidak akan berhasil. Lebih baik makan tapi secukupnya dan yang penting ada isi. Dikurangi porsinya. Jadwalnya tetap jam 7 ya jam 7, siang jam 12, malamnya jam 7 malam. Yang pertama J adalah jadwal makan. Yang kedua, J yang kedua adalah jumlah. Itu yang penting. Jadwalnya tetap jumlah. Nah, jumlah ini perlu diperhatikan. Nasinya seberapa? Kalau memang perlu nasi itu sebetulnya segenggam tinju kanan tangan kiri. Coba Anda lihat. Nah, ini nasinya segini aja.
Maka itu kan nasinya orang Jepang, orang Korea itu hanya dengan mangkok kecil. Nasinya segini. Kalau kita kan nasinya segunung. Nah, ini bahaya. Ya, jadi nasinya cuma segini, itu maksimal itu. Kalau bisa dikurangi jumlah porsinya dikurangi. Ya. Nah, itu nasi. Lalu protein seberapa? Protein itu sebesar jari telunjuk. Lemak seberapa? Lemak itu seujung kuku jempol ini, lemak. Nah, kita kan kadang terbalik. Maunya diet, ya, maunya diet, lemaknya sebesar jari telunjuk, ya kan? Proteinnya seujung kuku. Ya, akhirnya jadi gendut. Saya ulangi, karbohidratnya sebesar tinju kita, protein sebesar jari telunjuk, lemak seujung kuku jempol, sayurnya seberapa? Sayurnya segini loh. Ini kalau kangkung Anda masak kan jadi sedikit, segini. Jadi lebih banyak makan sayur. Itu diet J kedua masalah jumlah. J yang ketiga adalah jenis. Nah, jenis. Kalau sudah tahu itu supaya tidak gemuk, ya jenisnya jangan pilih yang banyak berlemak. Jangan banyak pilih yang manis-manis. Jangan pilih yang banyak gaji-gaji. Pilihlah yang istilahnya berserat, makanan yang berserat, supaya tidak ngendap di usus terlalu lama, BAB-nya lancar. Nah, jadi saran saya diet yang memakai 3J itu jadwal, jumlah, dan jenis. Ya. Oke, olahraga yang recommended karena duduk seharian dengerin guru di sekolah. Wah. Ya, olahraga sesuai dengan hobi ya. Kalau tidak hobi ya juga akan bertahan lama. Yang hobi badminton ya silakan badminton. Semua olahraga baik kok, apalagi masih muda. Yang hobi renang ya renang ya. Yang hobi jogging ya jogging. Yang hobi main volley ya main volley. Jadi tidak ada sebenarnya karena mungkin saya bukan background-nya guru olahraga, jadi saya tidak bisa memberikan referensi. Menurut saya olahraga semuanya baik, gitu ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa mental kita sehat atau tidak? Lalu bagaimana cara agar mental stabil kembali? Ya, mental itu sangat erat sekali hubungannya dengan kesehatan rohani juga ya, Bapak Ibu ya, atau adik-adik semua. Jadi kesehatan rohani kalau baik, mentalnya akan lebih stabil. Ya, tadi saya sudah membahas sedikit masalah mental. Bahwa orang yang terjadi gangguan mental itu dia sebenarnya tidak tahu kalau dia hanya lingkungan yang tahu orangnya ada kelainan, ada sesuatu perbedaan dan sebagainya. Dan untuk memelihara kesehatan mental, kita perlu menjadi manusia yang positive thinking. Positive thinking terhadap diri kita, positive thinking terhadap orang lain, dan positive thinking terhadap lingkungan. Kalau kita sedikit-sedikit curiga, sedikit negatif, kita lama-lama jadi gangguan mental. Karena kalau kita yang curiga, kan sesuatu yang belum tentu terjadi. Lalu menetap dalam mental kita, merusak mental kita jadi gangguan mental. Gitu loh. Ya, saya kira itu. Terus gimana kalau ada masalah rokok, Om? Cara menghilangkannya gimana? Nah, tadi baru sudah. Hanya dua kan, mau merubah pola pikir yang sehat dan berkorban untuk berkomitmen. Itu cara yang cesplong. Tanpa dari itu tidak akan bisa, mau disuntik kayak apa tidak akan bisa berhenti merokok. Dia menyadari merokok itu bahaya, lalu dari pola pikirnya, oke, aku akan hentikan rokok ini karena bahaya bagi kesehatan saya. Lalu dia mau berkorban. Berkorban itu apa? Yang tadi yang rokok yang merasa enak ya sudah. Karena ada orang merasa kalau tidak merokok mulutnya pahit. Ya sudah dia berkorban dulu dan komitmen tidak akan coba lagi. Karena orang yang berhenti merokok itu kadang-kadang ketemu temannya lagi, cobalah sekali, oke, 2 kali sedotan nanti hilangkan. Itu namanya dicobai lagi, akhirnya apa? Tidak jadi berhenti. Karena tidak komitmen dia. Ya. Maka itu kan ada pasien
yang saya sehari 10 batang ini saya sudah kurangi 5 batang. Ya bagi saya seorang dokter 1 batang sama 10 batang sama saja efeknya. Gitu. Ya. Oke, next masih. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya katanya tentang agak enggak berhubungan sih, Dok. Nggak apa-apa, apa? Ini. Mana? Gimana pendapat Dok tentang COVID di India? Ya, India sekarang sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami suatu krisis yang sangat sangat parah sekali. Kalau kita lihat di berita-berita itu memang terjadi. Itu dikarenakan adalah masyarakatnya yang tidak peduli dengan kesehatan. Yang pertama, terutama protokol kesehatan dianggap sepele gitu. Dan kita tahu di India itu banyak sekali hal-hal yang pendapat mereka di luar nalar kita kan sebagai orang Asia. Contohnya mereka melakukan suatu gebrakan minum, pernah tahu enggak, minum air kencingnya sapi. Dianggap air kencing sapi itu ada antiseptik, ada antibakteri yang bisa bunuh COVID. Lalu massal, karena rohaniawannya mengatakan gitu, semuanya minum air kencing. Nah itu kan sudah tidak nalar. Apakah itu air kencing sapi itu sudah dibuktikan secara ilmiah? Kita nggak tahu. Ya, tapi ternyata akhirnya jutaan orang setiap hari meninggal di India dikarenakan terkena COVID. Jadi kita prihatin, kita juga harus mendukung doa ke sana supaya mereka segera bebas dari masalah pandemi ini. Karena bagi mereka yang sudah terserang begitu, ya rawan juga bagi kita di negara Indonesia ini. Karena memberantas COVID itu tidak bisa hanya negara kita aman, hore, aman gitu, yang negara lain biarin. Nggak mungkin, karena apa? Karena dunia ini kan sangat cepat sekali. Kita aman, tahu-tahu ada satu yang masuk, satu ketularan, terjangkit lagi, bisa naik lagi. Maka itu kan waspada banget, terutama di menjelang Lebaran ini. Kita mendukung pemerintah tidak diperbolehkan keluar dari provinsi, batas wilayah itu betul supaya tidak COVID-19 ini tidak muncul kembali, ya gitu. Kalau pendapat Dok tentang kondisi Indo dalam menangani COVID, ya, meskipun kasusnya masih ada dan ngerinya adalah di Pulau Jawa itu Jawa Tengah yang tertinggi kasus COVID. Tapi kita apresiasi pemerintah Indonesia sudah melakukan suatu langkah-langkah, yang mana langkah-langkah itu sudah sangat kelihatan efektivitasnya, walaupun diperlukan partisipasi dukungan masyarakat. Tanpa ada dukungan masyarakat, program pemerintah tidak bisa berhasil. Nah, hati-hati, kita bisa dari hal yang terkecil dulu, dari lingkungan gereja dulu. Ya, saya lihat sudah bagus, masuk, kakinya direndam dengan antiseptik, cuci tangan, tes suhu, baru masuk. Jemaat masuk harus pakai masker, ya. Itu sudah bagus. Jarak duduk 2 meter kanan kiri belakang, itu sudah bagus. Meskipun resiko masih ada. Orang yang vaksinasi aja sudah kena, masih bisa kena. Orang yang vaksin itu tidak jaminan bahwa bisa bebas dari COVID. Gitu loh. Maka itu kita harus hati-hati. Dan bayangkan berkaitan dengan topik kita, orang yang tidak hati-hati sudah itu imunitas tubuhnya tidak baik, itu pasti kena, mudah terjadi penularan. Nah, kita yang sudah tahu bahwa imunitas tubuh adalah yang maha penting, itu harus dijaga meskipun tidak ada jaminan juga kalau kita ceroboh. Ya, karena ada 5 hal yang perlu kita pahami tentang penularan COVID. Yang pertama adalah viral load. Jangan mengunjungi viral load. Daerah viral load artinya daerah yang banyak orang pengidap COVID-19. Misalnya rumah sakit, perawatan COVID, itu kan viral load-nya tinggi. Mal-mal kalau tidak perlu itu tidak perlu. Kemudian yang kedua adalah frekuensi paparan. Kalau kita tiap hari terus terkena bertemu dengan orang-orang yang positif COVID, ya kita akan mudah terpapar.
Yang ketiga, durasi paparan. Orang yang, kalau kita ketemu orang yang positif 5 menit dengan orang yang kita ketemu yang positif COVID 1 jam, 2 jam ngobrol itu ya pasti lebih mudah tertular itu 1 jam, 2 jam itu durasi paparan. Dan yang ketiga, ternyata imunitas memegang peranan penting. Imunitas itu apa? Mulai dari yang tadi kita bahas tadi, pola hidup sehat, lifestyle akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan vaksinasi. Ya. Dan yang ketiga, yang kelima adalah tentu menjaga protokol kesehatan yang ketat. Keluar pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, dan sebagainya. Jadi 5 hal ini yang harus kita perhatikan. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Om. Oke. Dok, apakah main game bisa menghilangkan stres? Main game justru membuat stres. Ya, Lo ya lain lihat dulu main gamenya game apa. Kalau gamenya seru banget itu kalau kalah itu bisa membuat stres Bapak Ibu, adik-adik. Saya cerita ya, saya punya ponakan. Ya ponakan apa? Ya sepupu. Tapi dia usia di bawah saya jauh. Itu gara-gara main game online. Tiap hari main game online dan enggak tahu kenapa game itu bisa memerintahkan dia untuk ambil pisau potong lidahnya. Ini sampai terjadi seperti itu terjadi. Ini true story. Lalu dia ngikuti, karena kalau tidak ngikuti dia ada konsekuensi kalah di mana game itu. Ambil pisau dipotong lidahnya. Terjadi perdarahan, lidahnya putus, lalu orang tuanya baru tahu. Kenapa bawa ke rumah sakit? Ya lidahnya sudah tidak bisa disambung. Tapi untungnya orangnya selamat dan ya tahu sendiri kalau lidahnya sudah kepotong ngomongnya gimana. Sudah masih bisa ngomong tapi sudah tidak jelas. Nah itu menurut saya gunakan waktu yang kreatif dan produktif itu tadi yang di awal saya sampaikan. Agar kita tidak buang-buang waktu. Main game itu hanya digunakan pada mungkin kondisi kita sedang nganggur betul, buang untuk hilangkan kejenuhan atau ngisi waktu sesaat. Tapi kalau rutinitas itu tentu tidak baik. Baik dari sisi fisik kesehatan maupun mental. Gitu. Siap. Thank you ya Om sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami di Teens. Nah ini sebelum kita masuk ke pembagian hadiah kuis, kita foto dulu aja ya Om. Jadi biar hilang setelah foto nanti kan lucu kalau misalnya hilang. Ya, oke. Oke yuk semuanya bisa on cam semua. Kita mau foto dulu ya. On cam semua yuk. Yuk semuanya on cam, on cam. Oke, ini tak siapin dulu biar kita foto. On cam yuk, on cam. Yang belum on cam semua yuk. Ada yang ketiduran enggak ya ini? Enggak, jangan tampil lah. Oke. Siap, yang belum on cam siapa ini? Fani. Oke, siap. FC Tomohon ini siapa nih? Oh, Fanny. itu dari rekan saya ngundang. Oh, Tomohon tahu Tomohon? Kota ya? Manado sana loh. Oh, mantap. Sulawesi Utara itu. Sulawesi Utara itu. Ya, bawah Manado. Iya. Emang Zoom ini mendekatkan yang jauh memang ya, Om. Iya. Kita bisa di beberapa tempat sekarang sekaligus ya. Omnipresent, tapi aku pernah 3 Zoom sekaligus pernah, Om. Ngeri ya. Sekarang, ya. Oke, ini Fanny Trisjana, Andi William bisa on cam kalau misalnya mau bisa on cam ya. Sungkan mungkin seperti saya tuh sungkan. Oh iya Om. Ya, malah bagus Om belajar hal baru ya kan. Oke, ini kita 2 sesi ya fotonya ya. Jadi nanti biar soalnya ini agak soalnya ada banyak orang ini, ada 29 orang nih sekarang ya. Oke. Ko Christopher, Tanda Ken Ratna, Ko Ivan bisa on cam yuk. Yang belum. Kalau bisa. Oke, siap.
Oke, sebentar. Gayanya ditentuin sama 3 orang ya. Ini aku bakal pilih. Nomor 1 Cik Dea. Nomor 2 Abed. Nomor 3. Ayo, siapa ini? Steve. Oke, siap. 3 orang ya. Jadi yang pertama Cik Dea, yang kedua Abed, yang ketiga Steve. Oke, semuanya bisa niruin gayanya mereka ya. Mulai dari Cik Dea. Oke. Silakan Cik. Cik Dea mana? Cik Dea kok hilang? Oke, siap. Oke, ikuti semua ya. Jadi gini aku. 1, 2, 3. Tunggu sih, bentar. Slide 2 belum. Sebentar, sabar. 1, 2, 3. Oke. Mantap, sekarang gaya. Oke, gaya kedua silakan. Dari Abed. Oke, gini semua ya. Oh, gini. Gini semua. Oke, aku gini aja biar bisa screenshot. Oke ya. 1, 2, 3. Tahan. Masih slide 1, tahan. Tahan. Bentar, sabar. Oke. Sekarang gaya ketiga. Oke, siapa tadi? Steve. Gaya ketiga. Steve mana? Steve. Halo Steve. Pimpin gaya Steve. Wah, mah hilang orangnya. Ya udah yang lain aja Nathan. Ayo Nat. Ya udah ayo ikuti Nathan semua, jempol. Jempol ya. Sebentar. Sabar. Bentar ya guys, sabar. Oke. Dua lagi ya. 1, 2, 3. Oke, benar, sabar. Bertiga. Oke, terima kasih semua sudah mau foto. Maaf. Kasih pertanyaan itu tadi Om. Ya, oke. Sekarang siap-siap ya. Aturan mainnya adalah yang mau jawab adalah Anda ketik di chat ya. Ketik di chat dengan kode KAHAL. Nah, jadi yang pertama masuk itu yang jawab dulu. Paham ya? Paham enggak mainannya? Jadi begitu saya tanya, Anda ketik KAHAL, itu yang pertama jawab langsung buka speakernya jawab. Saya maunya langsung jawab, tidak Nanti tertulis. gini aja Om, gini aja. Nanti Omnya kan ngasih pertanyaan tuh Om. Ya. Nah, habis itu aku bakal nerusin dengan aku ngasih kodenya. Misalnya Omnya pertanyaannya A, aku ngomong kodenya adalah haleluya. Mereka cepet-cepetan. Jadi kodenya beda-beda tiap pertanyaan Om. Biar lebih. Haleluyanya nyebut atau ketik? Enggak, haleluya ketik. Jadi cepet-cepetan. Oke, jadi ya. kodenya beda-beda tiap kali itu ya. Udah keseringan game aku jadi ini, wah banyak sekali gamenya. Ya, silakan Om. Oke, 3 hadiah yang saya kasih. Nanti yang siapa yang dapat, nanti Vanuel tolong catat namanya. Minggu depan kebaktian nanti saya bawa, saya kasih ya. Siap Om. Nah, jadi hadiah yang pertama yang sudah saya janjikan adalah pasta gigi. Boleh kan enggak? Boleh Om. Nanti boleh. Kalau sudah dapat jawabannya jangan ngomong apa-apa. Ya, ketik cepet-cepetan. Buat anak-anak youth aja dah. Boleh. Nggak ada masalah, ikut aja. Gue rame-rame. Nanti langsung kalau misalnya tahu jawabannya diam sih. Habis itu nanti aku ngomong kodenya baru ngetik langsung cepet-cepetan ya Om. Ya. Oke, ya. siap. Oke. Ya, siap ya. Jadi
Hadiah yang ketiga ini adalah pasta gigi ya, pasta gigi. Dalam definisi sehat, sebutkan 3 hal atau 3 poin yang harus dilakukan untuk mencapai sehat itu sendiri. Itu Dan- slide. Ya. Sorry. Itu slide saya yang pertama itu. Ayo, silakan jawab. Kodenya Oke. apa? Kodenya adalah lumpia masuk. Saya kasih hadiah lucu. Ayo di chat. Halo. Di chat langsung tahu jawabannya, langsung ngomong lumpia masuk di chat. Oke, Cik Grace, silakan Cik Grace bisa on mic, Cik. Kemampuan untuk memperhatikan individu, lingkungan, lalu hidup kreatif dan produktif. Itu bukan. Atau yang fisik, sosial, dan mental. Perhatikan pertanyaannya. Diulangi lagi enggak ini? Diulangi lagi enggak apa-apa, Om, pertanyaannya, Om. Ya, pertanyaannya. Menurut definisi sehat, untuk menuju sehat itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apa? Kodenya remote AC. Nah, Walah, ini sampai jam 10 malam baru selesai nih. Oke. Cik Fanny, silakan, Cik. Coba ya, yang upaya gaya hidup dan komitmen. Iya, oke, Oke. betul. Cik Fanny. 1 pasta gigi, ya. Harus ada upaya merubah gaya hidup dan komitmen. Ya, Mantap. mantap. Oke, pertanyaan yang kedua, 1 bungkus permen Prolis untuk radang dan menjaga kesegaran tenggorokan ya. Itu dicatat dulu, Fanny ya, dapat pasta gigi. Oke. Yang kedua adalah permen Prolis ya. 1 saset itu ada 12 permennya. Pertanyaan kedua, ada 7 sebetulnya, tapi sebutkan 5 saja. Gaya hidup yang tidak sehat. Wah, mudah sekali ini. Passwordnya apa, Vaniel? Kodenya guru sekolah cerewet. Guru. Langsung aja ketik. Wah, itu harusnya ketiknya cepat itu malah. Yang sudah dapat tetap boleh jawab ya. Boleh, tetap boleh jawab. Oh, ini terserah Om ya, Om. Boleh jawab apa Oh, enggak, Om? boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diborong aja hadiahnya. Ayo. Lumayan loh, guys. Ini pasta giginya tadi mahal loh, guys. Enak juga rasanya, madu. Belum ada ya? Oke, Cik Gori, silakan, Cik. Tidur malam atau tidur subuh, bangun siang, makan minum instan, tidak bergerak, tidak berolahraga, merokok dan alkohol, dan narkoba. Itu 1 ya. Terus lagi, 1 lagi. Stres. Oke, betul. Mantap. Iya. Luar biasa. 1 bungkus permen Prolis ya. Nah, yang ketiga ini, ini boleh direbut ini untuk cewek-cewek ini. Es krim ini produksi Korea. Dan ini cowok atau cewek bisa dipakai. Ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan dengan lengkap
fondasi dari Healthy Life. Passwordnya? Kodenya K-Health Heroes. Nah, fondasi Healthy Life. Harus lengkap ya, ada 7 tingkatan itu tadi. Kurang 1 tidak boleh, harus 7-nya lengkap. Ayo, come on. Loh, Glory juga boleh jawab lagi loh kalau memang bisa. Tidak masalah. Oke, Tante Lisa. Nah. Loh, dipanggil malah matikan kamera. Ya. Mungkin masalah internet mungkin. Sebentar ya, Om. Oke. Oke. Bentar. Yang pertama, good nutrition, consumption and lifestyle, physical exercise, sleep off, positive thinking, be grateful and pray. Oke, Mantap. benar. Iya, es krim untuk Bu Lisa. Oke, besok Minggu ya, baru tak bawa ke gereja ya. Iya, oke. Terima kasih untuk partisipasi kuis ya. Mudah-mudahan semangat ya adik-adik semua. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya kalau nanti memang diminta lagi. Wah, terima kasih Om. Sebenarnya Ya. bagusnya terima kasih kami Om. Oh, nggak Terima apa-apa. kasih. Ini Terima kan kasih Om. namanya, iya. Ya, Terima kasih karena sudah hadir di K-Health Heroes dan sharing hal-hal yang penting banget untuk kita pas masih muda ini ya Om. Nah sebelum itu bisa semuanya on mic semua dalam hitungan ketiga ngomong terima kasih Om yang semangat kayak tadi Hago itu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Om. thank you. Thank you. Thank you. Sebelum itu Omnya boleh minta tolong Om atau Omnya bisa doa Om untuk kita Om. Oke. Untuk teman-teman di sini bisa tetap terjaga kondisi mental, kondisi kesehatan supaya bisa ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi Om. Ya. Oke, Silakan, Om. baik kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk acara ini boleh memberikan kami suatu pengetahuan dan biarlah pengetahuan tentang pola hidup sehat ini bisa tertanam dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini dan memiliki imunitas tubuh yang baik, menjauhkan segala hal-hal yang kurang baik, gaya hidup yang tidak baik bagi kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati adik-adik yang ada di sini, Tuhan, Kau lindungi kemana mereka beraktivitas, Tuhan, Kau jagai dengan malaikat surgawi. Terima kasih, Tuhan, untuk acara pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Amin. Oke. Silakan mungkin dari Tante Lisa atau Om David ada yang mau disampaikan Om? Tante? Terima kasih buat Dr. Ivan yang sudah menyediakan waktu, kesempatannya di tengah segala kesibukan yang Om Ivan lakukan ya, tetap jadi berkat bahkan ya buat teman-teman teens. Ini sangat penting banget buat kita semua, jadi memperlengkapi kami yang memang mungkin memiliki gaya hidup yang kurang sehat ya, mungkin pada generasi-generasi muda ini kan, jadi kita jadi banyak belajar dari tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ivan. Terima kasih Dr. Ivan buat semuanya, berkatnya, sharingnya, sangat memberkati kami. Itu sih. Sama-sama. Ya. Tuhan memberkati. Kita live dan sampai jumpa ya. Oke. Oke. Dadah. Thank you Om. Sama-sama. Terima kasih Dr. Ivan. Sampai Thank you. pengumuman. Ada Pengumuman pengumuman. minggu depan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Om Dr. Ivan yang sudah menyampaikan
hari ini penjelasan dan luar biasa antusias ya. Pertanyaannya, ampun banyak banget ternyata. Jadi semuanya ini memang membutuhkan informasi yang penting dan bagus ini, terutama di masa pandemi ini ya. Saya lihat juga terima kasih untuk Om No, Civeni, Pak Andi yang udah ikut juga semuanya. Thank you untuk partisipasinya. Dan ada satu pengumuman mungkin sebelum kita tutup, sebelum kita live, bahwa minggu depan kita akan mengadakan kembali ibadah teens dan youth on-site di ruangan kita tercinta ya. Sudah lama sekali kita tidak berkumpul. Kemarin kami sudah persiapkan semuanya, baik tempat duduknya, kondisinya juga sudah kita pikirkan. Kita percaya kita datang dengan tubuh yang sehat, kita boleh ikut ibadah on-site bersama-sama. Kita juga nggak lama-lama ya, karena kita ngikutin jamnya ibadah di bawah juga. Nah, pastikan teman-teman yang sudah lama belum dikontak lagi, clan leadernya, tolong pastikan juga untuk semua anggota timnya bisa tahu supaya bisa kita hadir bersama-sama mulai minggu depan. Jamnya sama, ya jam 8 ya, seperti ibadah umum. Ya, mungkin itu saja. Tolong doakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. God bless. Thank you. God bless. Yes.